Oke, silakan ketua kelas disiapkan. Ya, gerak. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan cara kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oke, udah sarapan ya? Oke, baik anak ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk menguatkan rasa nasionalisme kita, yuk mari kita menyanyikan lagu nasional negara kita. Kita nyanyi lagu apa nak? Oke, kita sepakat nyanyi Halo Bandung. Baik, untuk itu mari kita semuanya berdiri. Ya, kita mulai menyanyikan lagu Halo Halo Bandung pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Oke, mari kita pergikan kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Oke, silakan duduk kembali anak ibu. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Seperti biasa ya, Ibu sebut nama kalian, angkat tangannya, lalu bilang. Oke, baik, kita mulai kelas 7, 10. Sekarang tanggal berapa? 25 bulan? Oke, bulan 9 atau bulan September. Baik, Ibu absen ya. Ahmad Maulana Ishak, Alinsya Airi Fitri. Oke. Ada 2 orang yang tidak hadir, 1 orang sakit, 1 orang belum ada kabarnya. Untuk yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Untuk yang belum ada keterangan mudah-mudahan ada kabar yang disampaikan oleh orang tua kepada wali kelasnya nanti. Baik anak ibu semuanya. Ya. Sebelum ibu melanjutkan pembelajaran, sebelum ibu melanjutkan pembelajaran, ada yang mau ibu perlihatkan kepada kamu. Ya, mau ibu perlihatkan sambil ibu jalan kepada tempat dudukmu. Ya, kita hari ini belajarnya di kelas, ya. Kita belum pakai labor karena bentrok jadwal kita dengan kelas yang lain, ya. Jadi meskipun begitu, tidak ada alasan kita untuk tidak mempelajari ini di dalam kelas. Ya, kita manfaatkan semua sarana prasarana yang ada seefektif mungkin. Oke, baik, Ibu akan memperlihatkan kepada kamu salah satu gambar atau foto. Ya, nanti kamu perhatikan baik-baik ya. Ibu mulai dulu dari bagian sisi kanan. Coba dilihat baik-baik fotonya. Itu foto siapa? Diam dulu ya, perhatikan baik-baik itu foto siapa. Oke, coba dilihat. Nampak? Oke, kamu lagi bagian sini. Coba dilihat fotonya. Oke, itu foto siapa? Dilihat ya siapa objeknya, orangnya. Oke, sini coba lihat. Coba dilihat itu foto siapa? Ayo, kenalkah dengan wajahnya? Ini yang di bagian belakang. Coba lihat foto siapa yo? Diam dulu ya. Bagian udah tahu diam dulu. Ini coba dilihat. Ya.
Coba dilihat, itu foto siapa? Wajah siapa tuh yang sedang naik onta? Ah. Oke, dah? Oke, baik. Yang sudah melihat foto yang Ibu tunjukkan tadi, itu wajahnya wajah siapa? Ayo. Ada enggak wajah orangnya di sini? Wajah guru kalian kah? Siapa? Pak Dani. Pak Dani sedang mengendari apa? Mungkinkah itu terjadi di saat ini? Tidak. Kira-kira ada yang tahu enggak foto itu asli atau editan? Oke, dari mana? Dari mana kalian bisa mengetahui kalau itu fotonya editan? Terbuat dari AI, ya. Dan hari ini kita akan membahas. Nah, ini dia, Nak. Bisa terlihat? Ya. Kalau ada yang nggak bisa lihat, coba baca istighfar, baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa terlihat lebih jelas. Ya, oke, baik. Mudah-mudahan dengan tampilan Ibu yang ada di depan bisa anak Ibu membaca apa yang tampil di dalam papan tulis. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial. Anak Ibu tadi benar, udah menjawab bahwa foto yang Ibu perlihatkan tadi itu fotonya foto editan. Ya, menggunakan salah satu yang lagi viral sekarang yang namanya AI atau kepanjangan yaitu artificial intelligence. Kalau bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Nah, sekarang ini untuk coding dan kecerdasan artifisial ini untuk kalian memang harus dipelajari lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi agar gunanya untuk apa? Ya, semua yang kita pelajari itu pasti ada tujuan, pasti ada harapan yang akan kita dapatkan nanti. Ya, Nak ya. Dengan mempelajari coding dan kecerdasan artifisial ini, diharapkan kamu itu semuanya mampu nanti mendefinisikan konsep coding itu apa, konsep kecerdasan artifisial itu apa. Ibu yakin dan percaya kalau dalam menggunakannya mungkin kalian lebih pintar daripada Ibu. Ya kan? Karena itu sudah merupakan mainan sehari-hari kamu di rumah. Apalagi dengan menggunakan smartphone yang kamu miliki. Ya kan? Dan dengan mempelajari coding, kamu harus lebih paham lagi, Nak, agar kita tidak hanya bisa memakai, tapi kita bisa paham betul-betul konsep dasar atau langkah-langkah dalam penggunaan coding dan kecerdasan artifisial. Oke, cukup jelas yang Ibu sampaikan? Nah, untuk itu ya, kalau kita mau mencapai tujuan, berarti ada hal-hal lain yang harus kita ketahui, yaitu adalah ini berikut ya. Nah, ini Ibu sampaikan tadi capaiannya. Kita tujuan belajarnya kita paham konsepnya, kita paham teknik-teknik penggunaannya, ya. Yang akan kita capai adalah kamu mampu nanti memahami konsep dasar dari coding dan kecerdasan artifisial. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan dampak penggunaan dari coding dan kecerdasan artifisial. Ya, itu capaian dari pembelajaran kita. Dan penggunaan dari coding dan artifisial dalam kehidupan sehari-hari memang sudah kamu lakukan, sudah kamu kerjakan. Nah, sekarang tinggal lagi bagaimana memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan diharapkan kamu bisa menghasilkan sesuatu dari coding dan kecerdasan artifisial tersebut. Oke. Selanjutnya. Nah, ini nih, muncul pertanyaan. Apa sih Ibu bilang-bilang coding? Apa tuh coding? Ya, apa itu coding? Bagaimana kita memahami konsepnya? Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan ini, Ibu akan memberikan kepada kamu satu lembaran ya, yang silakan kamu kerjakan nanti berkelompok dan masing-masing kelompok nanti harus mendapatkan hasil dari lembaran tersebut dan Ibu akan memilih secara acak kelompok yang mempresentasikan atau menampilkan hasil dari tugasnya. Oke?
Nah, sekarang silahkan kamu bentuk dulu duduknya secara berkelompok. Oke, kita mulai. Ayo. Kursinya diangkat ya, kursinya diangkat agar tidak patah kursinya, Nak. Oke, baik. Nah, sekarang kita lakukan proses transfer informasi. Nah, kalau mungkin kamu di kelompok yang lain biasanya dijelaskan secara umum, ya semua mendengarkan. Nah, sekarang Ibu melakukan perbedaan. Sekarang karena kita belajarnya tentang coding, tentang kecerdasan artifisial, kita akan memberikan informasi. Kita akan memberikan informasi secara bertahap dari Ibu kepada perwakilan anggota kelompok dan dari perwakilan tersebut kepada anggota kelompoknya. Untuk itu, pilih satu orang anggota kelompok kamu sebagai ketua kelompok. Ayo dipilih satu orang. Kalau sudah terpilih, ya ketua kelompok silakan maju ke depan. Oke, tidak pakai lama ya Nak. 1, 2, 3, maju ke depan ketua kelompoknya. Kelompok 1 siapa? Ayo, kelompok 1. Kelompok 1 Fatan, kelompok 2 Dian, kelompok 3 Dia, kelompok 4 Kaila, kelompok 5 Rizky. 1 langkah ke depan jalan. Nah, oke, baik. Kepada kamu ketua kelompok, coba maju sedikit. Fatan maju. Masing-masing anggota kelompok mendapatkan 1 lembar. Dalam 1 lembar ada 2 latihan, depan dan belakang. Oke, dan dikerjakan yang pertama adalah yang kode panah dan angka. Ini yang dikerjakan pertama kali. Ya, baca instruksinya, lalu kerjakan sesuai dengan instruksinya. Ada pertanyaan? Cukup jelas informasinya. Nanti kamu sampaikan informasi Ibu ini kepada anggota kelompok masing-masing. Oke. Fatan kelompok 1 berapa orang? 6. Oke, ini silakan dibagi kembali ke kelompoknya. Kelompok 2 berapa orang? 6. 3. Oke, silakan ke kelompoknya ya. Ini sepertinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya? Nah, kelompok 1 silahkan isikan jawabanmu di papan tulis sesuai dengan kotak yang ada. Siapa? Bersama, jawabannya 4, 6, 5, 7, 1, 2, 3. Benar apa salah? Benar. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Oke. Baik. Nah, bagaimana jawaban kamu? Benar semua? Benar semua? Oke, baik ya. Dari pengalaman mengerjakan latihan lembaran ini, ya, kita kembali kepada materi kita. Coba perhatikan ke depan, jangan ada yang ngobrol, ya. Lihat lagi ke depan, Nak. Oke. Nah, ini sepertinya kita memang harus apa? Harus sehat matanya nih. Ya. Oke. Kita lanjut dengan
Coding dan kecerdasan artifisial kembali. Nah, ini dia. Ya. Ibu bacakan ya, kamu mendengarkan. Ini kurang jelas nih, Nak. Apa itu coding? Nah, tadi kan kita bahas di awal apa itu coding. Ibu minta kamu mengerjakan tugas, mengerjakan latihan tadi, kamu akan mendapatkan jawabannya, ya. Coding itu adalah proses. Nah, ini pun Ibu susah pula membacanya ini, Nak. Proses memberikan instruksi kepada komputer sehingga komputer bisa menjalankan informasi atau instruksi tertentu. Itu coding, ya. Terus komputer hanya bisa mengerti bahasa pemrograman. Ya. Dan dengan pengertian ini dari latihan yang kamu kerjakan, kenapa kamu bisa mengerjakan? Kenapa kamu bisa menjawab? Nah, karena ada petunjuknya kan? Nah, ada petunjuknya. Kalau nggak ada petunjuk, kamu pasti bingung. Ini mau diapain ini tugas ini? Tapi karena ada petunjuknya, kamu bisa mengerjakan dan menemukan jawaban dari pertanyaan dari lembaran tugas tersebut. Betul apa tidak? Nah, proses ketika kamu mengerjakan, itu yang disebut dengan coding. Proses kamu mengerjakan, ada instruksi kamu kerjakan, sehingga kamu mendapatkan hasil jawaban dari pertanyaan. Itu dia coding, Nak. Lalu, komputer hanya bisa membaca instruksi dalam bentuk bahasa pemrograman. Berarti kalau seperti itu, coding hanya bisa digunakan, hanya bisa dipelajari dengan kita berada di dalam labor. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu? Nah, coding yang kamu kerjakan ini disebut dengan coding teks atau coding huruf. Dan bisa juga diistilahkan dengan yang namanya unplug. Unplug itu adalah mempelajari materi coding tanpa menggunakan perangkat komputer. Oke, cukup jelas informasi Ibu? Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Oh, bagus sekali pertanyaannya ya. Apakah kita belajar coding hanya di dalam kelas? Nah, Ibu jawab ya. Jawabannya tentu tidak. Nah, kita belajar coding ini tidak hanya di kelas. Kita, karena sekolah kita mempunyai fasilitas labor, kita akan atur jadwalnya untuk penggunaan labor pada saat kita belajar coding untuk kedepannya. Ya, dan di awal tadi Ibu sudah sampaikan, karena kita terkendala dengan labor yang hanya satu, pemakaiannya banyak, maka untuk hari ini kita mau tidak mau kita belajarnya di kelas. Nah, meskipun kita tidak pakai perangkat komputer, tidak ada alasan untuk kita tidak belajar coding. Salah satunya adalah dengan metode unplug, belajar coding tanpa menggunakan perangkat komputer. Kita memakai namanya coding teks atau coding huruf, seperti yang anak Ibu kerjakan tadi. Oke, cukup jelas jawaban Ibu? Oke, baik. Masih ada pertanyaan lain? Ya, silakan Reza. Sekarang Ibu kembalikan pertanyaan. Ketika kalian mengerjakan tugas tadi, apakah rumit? Nah, tidak ya Reza. Coding ini tidak rumit. Yang penting instruksi atau perintahnya itu jelas dan kita pahami. Oke. Oke? Paham dengan apa yang Ibu sampaikan? Cukup jelas? Ya, masih ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ini kayaknya kalian udah mulai ngantuk nih, pagi udah mulai ngantuk. Oke, ayo berdiri semuanya. Kita segarkan dulu badan, kita segarkan dulu kepalanya. Nah, ya. Kita ice breaking buka tutup ya, buka tutup, tangannya diangkat, ya. Oke, kita ice breaking dulu. Nah, tanyanyikan bersama-sama dengan suara yang kuat dan dengan ekspresi juga ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Gulung-gulung, sambil tersenyum, digulung-gulung, sambil tertawa, ha. Kamu kalau tersenyum, tertawa, kamu ganteng.
Tapi karena tidak dilakukan, nggak nampak gantengnya. Oke, silakan duduk kembali. Nah. Baik, anak ibu semuanya, beberapa menit lagi pembelajaran kita akan berakhir, ya. Tetapi sebelum kita akhiri pembelajaran kita refleksi dulu. Nah, ini pengalaman belajar hari ini berbeda dengan hari sebelumnya ya. Selanjutnya, ibu akan meminta salah satu dari kamu untuk menyampaikan perasaanmu atau refleksi dari kegiatan kita hari ini. Ayo, siapa yang mau? Siapa yang bisa? Oke, silakan Fauzan. Itu adalah Keraskan suaranya. itu adalah proses yang dalam memberikan dalam komputer instruksi kepada komputer. Wah, pelan-pelan kita ya. Coding itu proses Adalah proses yang memberikan instruksi. komputer agar komputer menjalankan perintah Dari instruksi tersebut. Nah, oke. Ibu apakan ya? Ibu sempurnakan jawaban dari Fauzan. Dia grogi nih ya. Grogi dia. Biasa tuh kalau ada artis di depan kan grogi tuh fansnya kan. Ya, coding itu adalah proses memberikan instruksi kepada komputer agar komputer bisa menjalankan instruksi tersebut. Ya, itu sederhananya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Ya. Oke, benar sekali. Yaitu ya, jika kita memahami petunjuk ataupun instruksi yang ada, kita akan bisa mencari solusi ataupun jawaban dari permasalahan yang ada dengan petunjuk tersebut. Ya, buktinya adalah dengan pengalaman kamu tadi mengerjakan tugas karena ada petunjuknya, karena arahannya jelas, sehingga kamu bisa menemukan jawabannya. Bagaimana hari ini perasaanmu, Nak? Apakah senang belajar dengan Ibu hari ini? Oke, baik. Begitu juga dengan Ibu. Ibu juga senang belajar dengan kamu, meskipun dengan segala keterbatasan kita, tapi jangan sampai kita tidak bersemangat dan tidak termotivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke, Nak ya. Dan untuk pertemuan pekan depan, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang AI atau kecerdasan artifisial. Nah, kalau untuk AI ini memang kita perlu contoh, kita perlu menggunakan media yang lebih komplit lagi. Dan insya Allah kita akan mempelajarinya di labor komputer. Oke, anak ya? Ya. Baik, anak ibu semuanya. Dan hari ini cukup sekian kegiatan kita. Nah, tadi kita mulai kegiatan kita dengan doa. Sekarang mari kita tutup bagi yang muslim ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebagai guru, ibu juga manusia. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan Bu Yenti. Bu Yenti tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya Nak. Jangan lupa untuk bahagia. Oke, terima kasih Ibu semuanya.